Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isman Ismail, Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode-metode dalam analisis transportasi yang digunakan untuk menentukan alokasi optimal barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya minimum. Yang pertama, metode transportasi focus approximation method adalah salah satu teknik dalam pemecahan masalah optimasi dalam manajemen rantai pasokan untuk menentukan rencana pengiriman barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya pengiriman minimum. Metode ini didasarkan pada pendekatan analisis selisih antara biaya pengiriman terdekat yang tersedia dan biaya pengiriman terjauh yang tersedia pada setiap titik asal dan tujuan. Dalam metode ini, biaya pengiriman pada setiap sel dianalisis untuk menentukan jalur pengiriman terbaik yang akan menghasilkan biaya total minimum untuk seluruh sistem. Yang kedua, metode transportasi Northwest Corner Rule adalah salah satu teknik dalam pemecahan masalah optimasi dalam manajemen rantai pasokan untuk menentukan rencana pengiriman barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya pengiriman minimum. Metode ini didasarkan pada konsep bahwa alokasi optimal dapat dilakukan dengan memulai dari sudut barat laut dari tabel alokasi dan melanjutkan ke selanjutnya dalam baris atau kolom yang sesuai hingga permintaan atau pasokan untuk setiap sumber atau tujuan terpenuhi. Metode ini menghasilkan solusi awal yang cukup baik, namun tidak selalu optimal. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan sebagai langkah awal sebelum digunakan metode yang lebih canggih seperti metode distribusi modifikasi. Yang ketiga, metode transportasi stepping stone method adalah salah satu teknik dalam pemecahan masalah optimasi dalam manajemen rantai pasokan untuk menentukan rencana pengiriman barang dari beberapa sumber seperti pabrik, gudang, dan lain-lain ke beberapa tujuan pabrik, gudang, pelanggan, dan lain-lain dengan biaya pengiriman minimum. Metode ini merupakan metode yang lebih canggih dibandingkan dengan metode yang awal tadi karena memperhitungkan biaya pengiriman balik yang tidak digunakan dan mengeksplorasi semua kemungkinan rute alternatif. Metode ini bekerja dengan cara menghitung kontribusi positif setiap sel yang tidak diisi dalam tabel alokasi dan kemudian menggunakan kontribusi tersebut untuk menentukan kemungkinan rute alternatif. Metode ini kemudian menghitung biaya total untuk setiap rute alternatif dan memilih rute dengan biaya minimum sebagai solusi optimal. Metode ini sering digunakan dalam manajemen rantai pasokan dan industri logistik. Yang keempat adalah metode transportasi modified distribution method adalah salah satu teknik dalam pemecahan masalah optimasi dalam manajemen rantai pasokan untuk menentukan rencana pengiriman barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya pengiriman minimum. Metode ini digunakan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang terjadi pada tabel alokasi transportasi, di mana jumlah pasokan tidak sama dengan jumlah permintaan. Metode ini bekerja dengan cara menambahkan nilai buatan pada tabel alokasi untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan, sehingga jumlah pasokan dan permintaan menjadi sama. Kemudian
Metode ini menggunakan algoritma simplex untuk menemukan solusi optimal dengan biaya pengiriman minimum. Metode ini sering digunakan dalam manajemen rantai pasokan dan industri logistik. Jadi, kesimpulan dari masing-masing metode di atas tadi. Yang pertama, metode transportasi Vogels approximation method digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan cepat dan efisien dengan memperkirakan biaya pengiriman yang optimal. Metode ini seringkali digunakan pada masalah yang memiliki jumlah asal dan tujuan yang relatif sedikit. Yang kedua, metode Northwest Corner Rule digunakan untuk menentukan alokasi awal barang dari asal ke tujuan dengan mempertimbangkan sumber dan tujuan yang paling dekat. Namun, metode ini tidak selalu menghasilkan solusi optimal karena hanya mempertimbangkan jarak dan tidak memperhitungkan perbedaan biaya pengiriman. Yang ketiga, stepping stone method digunakan untuk memperbaiki solusi yang sudah ada dengan menghitungkan kontribusi tiap sel pada solusi tersebut dan memindahkan barang-barang di antara sel-sel tersebut hingga memperoleh solusi optimal. Metode ini dianggap sebagai metode yang paling akurat dan dapat menghasilkan solusi optimal pada masalah transportasi dengan jumlah asal dan tujuan yang relatif banyak dibanding yang awal tadi. Yang keempat, metode modified distribution. Metode ini merupakan pengembangan dari metode distribusi sederhana dan seringkali digunakan sebagai alternatif untuk metode Vogels approximation method atau metode stepping stone method yang lebih kompleks. Metode ini relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan metode stepping stone method dan Vogels approximation method. Namun, tidak seakurat kedua metode tersebut. Dalam memilih metode-metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah transportasi, perlu dipertimbangkan jumlah asal dan tujuan yang ada, kompleksitas biaya pengiriman, dan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga perlu dilakukan analisis yang cermat sebelum memilih metode yang tepat untuk digunakan. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.